Assalamualaikum. Hai guys, jumpa lagi di Om Chandra TV channel. Ini edisi spesial, rekamannya di rumah sakit. Lagi nemani si Unyil barusan lahir sama bunda ini di sini nih. Oke, langsung aja. Hari ini yang ingin saya bahas tentang operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Operasi hitung campuran itu punya aturan-aturan guys, jadi nggak boleh diawur ya. Ngerjakannya itu ada beberapa langkah, ada beberapa syarat. Nah, dibuat gampang aja, nanti syarat-syarat itu, aturan itu kita kasih nama aturan kerajaan. Aturan kerajaan yang saya maksud artinya berarti di situ ada king atau rajanya, ada ratu, dan ada kesatria. Siapa yang dimaksud kok siapa ya? Apa yang dimaksud dengan king atau raja? Nah, yang dimaksud raja di sini adalah semua yang ada di dalam mahkota. Ya, kita tahu kan namanya raja kan punya mahkota tuh ya. Nah, mahkota seorang raja itu harus sangat dihormati. Maka kerjakan dulu. Kerjakan dulu. Jadi itu yang apapun itu yang ada di dalamnya, entah itu berupa penjumlahan, apa itu berupa perkalian atau pembagian, yang pasti yang di dalam kurung itu harus didahulukan. Oke, setelah king berarti siapa yang didulukan berikutnya, yaitu sang ratu. Nah, namanya juga raja guys. Raja itu punya banyak istri. Ini ratunya itu ada dua. Jadi istri raja ini ya, sang ratu ini ada dua. Ratu yang sebelah kiri dan ratu yang sebelah kanan. Dalam hal ini yang masuk dalam kategori ratu itu adalah kali dan bagi. Siapa yang berada di paling kiri dalam penulisan operasi hitung, maka itu yang harus didahulukan untuk dikerjakan. Ya, ratu kiri itu kalau nggak didulukan nanti dia iri, nggak boleh terjadi ya. Baru kemudian ratu yang di berikutnya itu yang sebelah kanan. Jadi mulai dari kiri ke arah kanan. Oke, seperti itu guys. Kemudian kalau dalam kurung sudah diselesaikan, kali bagi sudah diselesaikan, maka yang berikutnya itu adalah bagiannya kesatria. Siapa apa yang berada atau termasuk sebagai kesatria dalam operasi hitung, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Kesatria juga begitu guys. Ada kesatria di sebelah kiri dan kesatria yang di sebelah kanan. Yang paling kiri harus didahulukan. Kalau nggak gitu nanti dia iri juga nanti. Jadi sebelah kiri didulukan. Siapa yang paling kiri dalam operasi hitung itu, apakah penjumlahan atau pengurangan, maka itu yang didulukan. Itu aja sih peraturannya dalam operasi hitung campuran. Jadi mulai dari rajanya dulu, ratunya, kemudian kesatrianya. Raja itu adalah dalam kurung, ratunya adalah kali dan bagi, tergantung siapa yang paling kiri itu didulukan. Kemudian
kesatrianya adalah tambah dan kurang. Tergantung siapa yang paling kiri, itu yang didahulukan. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal pertama. Negatif 25 ditambah dalam kurung 50 dikurangi negatif 5. Dalam aturan kerajaan, operasi hitung yang berada di dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dulu. Kita beri tanda seperti ini. Kita nggak perlu menghitung dulu. Kita tentukan dulu langkah-langkahnya biar tidak keliru ya. Ini kita tulis ulang, berarti negatif 25 ditambah berapa ini nanti hasilnya, kemudian barulah penjumlahan dikerjakan. Nah, sekarang kita ingat-ingat dulu waktu pembahasan aturan jumlah dalam operasi hitung pengurangan bilangan bulat. Jika ada pengurangan seperti ini, mengurangi negatif ya, dikurangi negatif, ini artinya 50 kurangi negatif 5, ini sama aja artinya dengan ditambah. Jadi ini sama saja artinya dengan ditambah. Bisa dilihat nanti di link deskripsi di bawah video ini pembahasan yang sebelumnya tentang operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ini nanti salah satunya ada pembahasan di situ ya. Baik, kita lanjut. Negatif 25 ditambah 50 ditambah 5. 50 ditambah 5 berarti 55. Negatif 25 ditambah 55. Jika ini kita umpamakan negatif 25 adalah 25 kartu merah dan ini adalah positif 55 adalah 55 kartu biru. Jika kita pasangkan pasti nanti yang jomblo ya itu adalah 55. Ada yang jomblo nih pasti nanti. Di dalam 55 ada yang jomblo karena lebih banyak daripada yang negatif atau yang merah. Yang biru pasti lebih banyak. Nah, sisanya itulah jawabannya. Berarti ini pasti karena yang tersisa adalah positif, pasti hasilnya adalah positif. Positif berapa? 5 kurangi 5, 0. 5 dikurangi 2, 3. Berarti positif 30. Contoh yang kedua. 75 ditambah negatif 100 dikurangi negatif 20. Berapakah ini? Nah, karena ini hanyalah penjumlahan dan pengurangan, tidak ada operasi hitung perkalian dan juga tidak ada yang ada dalam tanda kurung. Operasi hitung yang ada dalam tanda kurung tidak ada. Maka dalam aturan kerajaan berlaku kerjakan dulu yang paling kiri. Ini kan kesatria ya, ini kesatria tambah dan kesatria pengurangan. Berarti karena hanya tingkatannya sama-sama kesatrianya, maka kerjakan kesatria yang paling kiri terlebih dulu. 75
ditambah negatif 100. Jika 75 kartu positif dipasangkan dengan negatif 100 atau 100 kartu negatif, kalau ini kita pasangkan pasti nanti yang tidak punya pasangan alias jomblo adalah beberapa dari kartu negatif. Berarti jawabannya pastilah negatif. Berapa? 100. Kalau dipasangkan dengan 75 berarti ada 25 yang tidak dapat pasangan, yaitu kartu yang negatif atau yang bilangan negatif itu. Negatif 25. Sekali lagi, kalau masih bingung dengan penjumlahan bilangan bulat, bisa lihat di video yang sebelumnya. Coba cek di deskripsi video ini, saya beri link penjelasan tersebut. Oke, kita lanjut. Ini kita tulis ulang biar kita lebih teliti ya. Oke, kemudian barulah ini yang dikerjakan. Masih ingat dengan yang ini? Oke, saya rasa masih ya. Berarti ini berubah menjadi tanda jumlah ya. Oke, betul. Berarti negatif 25 ditambah 20. Kartu negatif sebanyak 25, kartu positif sebanyak 20. Jika dipasangkan, pasti ada kartu negatif yang tidak dapat pasangan alias jomblo. Sebanyak berapa? Yaitu 5. Maka jawabannya negatif 5. Contoh yang ketiga, 400 dikurangi negatif 100 dibagi 5 sama dengan, hati-hati jika ada operasi hitung campuran yang melibatkan penjumlahan pengurangan, perkalian dan pembagian dijadikan satu. Ingat, di sini ada sang ratu bagi, ratu kali tidak ada. Di sini ada kesatria kurang, kesatria positif tidak ada, kesatria tambah tidak ada. Maka karena di sini ada ratu, maka ratulah yang harus dikerjakan terlebih dulu. Ratu yang harus dikerjakan terlebih dulu. Ratu bagi 100 dibagi 5 20. Tapi perhatikan di sini ada tanda negatif. Negatif yang ini positif. Kalau negatif bertemu positif, maka hasilnya pastilah negatif. Masih ingat aturan yang sebelumnya kita bahas bahwa dalam aturan agama pada video yang sebelumnya, bisa lihat linknya di deskripsi, bahwa negatif jika bertemu dengan positif itu agar mudah diingatnya, jika salah dikatakan benar maka ucapannya itu pasti salah. Atau gampangannya, jika ada tanda negatif bertemu positif, kan ini berbeda tanda, ini negatif, ini positif. Bilangan negatif, bilangan positif bertemu, maka pastilah negatif. Selengkapnya bisa
lihat di video sebelumnya ya. Oke, kita tulis kembali yang bilangan 400 dikurangi negatif 20. Ini kita kasih dalam tanda kurung. Nah, kita kerjakan. Ingat bahwa tanda kurang 400 kurangi negatif 20, tanda seperti ini kurang bertemu dengan negatif, ini sama aja dengan ditambah. Ya. 400 ditambah 20 ya 420. Apakah aturan ini harus dijalankan? Iya. Coba kalau ini tadi kita kita paksakan gitu, nggak menggunakan aturan ini, pasti hasilnya berbeda. 400 ditambah 100. Ini kan kalau misalkan dikerjakannya ngawur gitu ya. 400 ditambah 100, 500. 500 bagi 5, 100. Itu kan beda hasilnya. Oke. Sangat mudah sekali, saya kira kalian bisa mencobanya di rumah. Latihannya bisa kalian lihat di deskripsi. Di situ ada link yang bisa kalian klik. Link itu berupa link kuis. Kalian kerjakan dan kalian akan tahu langsung apakah sudah bisa mengerjakannya dengan baik. Nah, kalau belum paham atau masih ada kekeliruan, putar aja ulang video ini dan pahami dengan lebih baik. Semoga berhasil. Itu saja dari saya. Jika video ini bermanfaat, ingat klik like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat membuat video-video pembelajaran menarik lainnya. Jangan lupa klik loncengnya juga ya. Assalamualaikum.